Bagaimana cara mandi besar sebelum berihram? Dari Zaid bin Sabit, Nabi Muhammad melepas pakaian ketika ihram lalu bertalbiyah dan kemudian mandi. Hadis riwayat Tirmidzi. Apa yang membedakan antara mandi besar dengan mandi yang lainnya? Yang membedakan mandi besar dengan mandi yang lainnya itu adalah niat. Dan ingat, kita melaksanakan mandi besar itu karena hadas, bukan karena najis. Apa bedanya hadas dengan najis? Hadas dan najis itu ada sesuatu yang harus kita bersihkan. Maka disitulah ada dalil al-ma'u minal ma'i. Apa itu? Air dari air. Apa maksudnya al-ma'u minal ma'i? Di dalam kitab Bulughul Maram tentang bab taharah ada, yaitu al-ma'u minal ma'i. Al-ma'u air yang pertama. Barang siapa yang keluar air mani, maka hendaklah dibersihkan dengan air yang suci. Bagaimana tata cara mandi besar? Ingat, mandi besar yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang pertama kita laksanakan adalah di kamar mandi, ya. Kenapa? Karena dulu ada salah satu mahasiswa bertanya kepada kami, Pak, saya itu kebetulan di rumah kami itu ada kolam renang. Apakah bisa saya niat untuk mandi besar terus langsung nyemplung? Habis itu selesai. Kira-kira sah atau tidak, Pak? Ya tidak. Kenapa? Harus ada tata cara yang benar. Pertama, tentu kita harus berniat. Tapi kita berada di kamar mandi, maka tidak boleh untuk mengucapkan Allah dan Rasul. Kenapa demikian? Jadi karena kita berada di kamar mandi, cukup niatnya di dalam hati, yaitu apa? Niat mandi besar karena Allah Ta'ala. Tapi kalau diungkapkan dengan bahasa, boleh atau tidak? Ya boleh, asalkan kita paham. Nah, setelah mencuci tangan, mohon maaf, mencuci kepunyaan kita dengan tangan kiri. Setelah mencuci kepunyaan kita dengan tangan kiri, maka setelah itu apa? Maka kita dimulai dengan berwudu. Untuk bagaimana ketika kita berwudu mandi besar, berwudulah seperti hanya kita mau sholat. Jadi apa? Yang pertama ya kumur-kumur, kemudian kita memasukkan sebagian air ke hidung, kemudian kita keluarkan ke bawah. Setelah itu apa? Kita memulai untuk muka, kemudian tangan. Setelah tangan apa? Mohon maaf Bapak Ibu, tangan itu yang mana dulu? Tapi jangan diganti. Artinya diganti apa? Jadikan kita sunnahnya 3 kali. Jadi tangan kanan 1 kali, kemudian selesaikan 3 kali, baru ganti yang kiri. Kenapa? Karena banyak saya melihat ketika berwudu itu banyak yang jaipongan. 1, 2, balik lagi ke sini kan begini. Apa? Kita mohon maaf, kenapa saya sampaikan merubah kebiasaan itu lebih sulit daripada membangun sesuatu yang baru. Apalagi kelihatan di sini masih 17 tahunan ya dengan saya. Jadi kebiasaannya kalau supaya yang pertama apa? Silahkan setelah tangan 3 kali, kemudian ganti yang kiri 3 kali. Setelah itu apa? Baru kepala. Nah, setelah kepala kan harusnya ada kaki. Maka di dalam majelis tarjih untuk kakinya ditanggalkan terlebih dahulu, tidak dibasuh. Kemudian apa? Setelah membasuh kepala, ambillah wangi. Yang biasanya mungkin pakai sampo ya silakan Bapak. Yang biasanya pakai rinso ya silakan kalau kuat. Yang biasanya pakai lidah buaya ya silakan. Yang biasanya pakai sabun. Kenapa? Sekali lagi merubah kebiasaan tergantung sejak kecilnya. Maka apa? Setelah diambil wangi-wangian, usapkanlah ke kepala dan remasnya dengan 3 jari. Setelah 3 jari apa? Maka setelah itu basuhlah bagian kanan 3 kali. Begini cara membasuhnya, dari atas ke bawah, jangan dari bawah ke atas, nggak nyampe nanti. Jadi dari atas ke bawah. Itu kalau kita pakai gayung. Ya, 3 kali kanan, kemudian setelah selesai baru ganti 3 kali. Bagaimana kalau di rumah kita ada shower? Ya tinggal mengarahkan. Yang kanan kita anggap 3 kali dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Setelah itu 3 kali ya begini. Nah, setelah selesai dua-duanya apa yang dilakukan? Baru setelah itu silakan mandi seperti hanya mandi biasa, menggunakan sabun dan lain sebagainya. Baru setelah itu basuhlah kakinya. Nah, untuk berwudu kembali atau tidak? Kalaulah tadi ketika
kita mandi besar itu tangan ini tidak menyenggol atau ya tentang apa, pokoknya memegang kepunyaan kita, tidak perlu untuk wudhu kembali. Tetapi kalau tadi kita bingung, artinya Pak ragu, tadi nyenggol atau enggak, maka apa? Kalau seperti itu ambillah wudhu kembali. Kenapa? Karena ma yuri, bukan ila mala yuri. Tinggalkan sesuatu yang membuat kita ragu kepada sesuatu yang kita tidak ragu.